أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sahabat pecinta belajar ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan juga nikmat yang lain. Tentunya nikmat yang tak terhingga itu salah satunya adalah nikmat iman dan Islam yang masih kita bisa rasakan hingga saat ini. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Kali ini kita ngobrol santai saja, sharing, anggap lagi ngopi bareng. Tidak ada tujuan saya untuk menasihati, tapi kita sebagai sesama muslim yang ngobrol saja, sharing santai, ngopi bareng. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dan juga sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah. Jika kita bicara tentang masjid, sudah pasti kita mempunyai kesimpulan bahwa masjid itu adalah tempat yang suci, yang disakralkan, tempat kita beribadah, mengabdi kepada Allah, tempat kita berdialog dengan Allah. Akan tetapi masjid ini bukanlah rumah Allah ya. Rumah Allah jika diidentikan dengan rumah Allah, maka yang terbayang adalah Allah itu tinggal di sana. Sedangkan Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Oleh karena itu, masjid dengan Baitullah pun sama. Masjid atau Baitullah itu bukanlah rumah Allah, akan tetapi satu tempat yang disediakan oleh Allah untuk makhluknya, untuk hambanya, yang disucikan tentunya untuk melakukan ritual-ritual ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita, yaitu agama Islam. Maka pastinya tentunya ketika kita akan melakukan ibadah di masjid, contohnya ibadah sholat, tentu sebelum kita melakukan itu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yuk kita coba berimajinasi dulu ketika kita dari rumah hendak berangkat menuju ke masjid. Tentunya dari rumah ini kita harus bersih lahir kita. Tentunya jika kita memiliki hadas besar, maka kita harus mandi wajib dulu. Nah, setelah itu kita harus bersih dari hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, setelah itu
Kemudian kita memakai pakaian. Ya, pakaian itu tidak harus mahal, akan tetapi bersih dan suci. Kita memakai pakaian yang sesuai dengan sunnah-sunnah dalam agama kita untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Setelah semua itu beres, wudhu sudah, berpakaian sudah, maka mulailah kita akan melangkahkan kaki dari rumah. Disunnahkan melangkahkan kaki dari rumah, melangkah dengan kaki kanan. Boleh doa apapun, bismillahirrahmanirrahim saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, boleh. Nah, ketika ke dalam perjalanan, mata kita melirik atau lewat di satu rumah tetangga kita. Kita melihat tetangga kita sedang asyik makan tuh. Sedangkan adzan sudah terdengar. Duduk santai, ngopi. Kemudian timbul dalam hati kita. Itu orang sudah azan, santai-santai saja. Orang kok coba mementingkan dunia saja. Gitu. Maka penyakit kita sudah dihinggapi dengan salah satu penyakit hati, ghibah namanya. Kemudian melangkah lagi kita, ketemu lagi nih, lewat orang bawa motor. Timbul lagi itu dalam hati kita. Itu orang bukannya berhenti ke masjid sholat. Wah, nah ini nih masuk neraka nih katanya gitu. Maka terhinggap lagi penyakit yang kedua kita, yaitu penyakit fitnah. Maksudnya fitnah. Gimana nggak fitnah? Soal surga, neraka, pahala, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah urusan Allah. Tidak ada satu orang pun yang dipercaya Allah menjadi panitia tentang pahala, dosa, surga, dan neraka. Rasulullah pun tidak diberikan kepercayaan untuk menentukan orang itu masuk ke surga atau ke neraka. Hanya Allah yang mutlak, yang hak, yang berhak menentukan. Kemudian kita sudah sampai itu di depan masjid. Kemudian kita melangkahkan kaki kita hendak masuk ke masjid. Maka disunahkan ketika kita masuk masjid, pertama kaki yang dilangkahkan masuk ke masjid adalah kaki kanan. Kemudian kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Sudah di dalam masjid tuh kita. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai itu kita. Nah, ketika kita menunggu imam masjid datang, duduk kita. Tiba-tiba masuk tuh satu orang dengan memakai pakaian yang ya serbawah lah, pakai jas, rapih. Tergelitik juga tuh hati kita. Bilang begini nih, orang mau sholat aja kok pakaian rapih, mahal. Kan pakai pakaian cukup dengan tidak harus mahal atau bersih tapi suci gitu. Maka hinggap kembali penyakit yang ketiga dalam hati kita, yaitu iri dan dengki. Singkat cerita, imam datang. Kemudian kita melaksanakan sholat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mata kita jelalatan lagi tuh. Ngelihat teman kita, saudara kita yang sebelah, atau kita kebetulan lagi di saf belakang dan teman kita di saf depan, ngelihat tata caranya takbiratul ihramnya beda. Tergelitik lagi tuh hatinya. Orang ini kok beda caranya ya? Lirik lagi ke bawah. Dia melihat orang ini kok pakai celananya, mohon maaf, cingkrang di atas mata kaki. Wah, ini orang kayaknya nih yang sering bilang ini bid'ah, ini dan sebagainya. Maka hinggap kembali penyakit itu yang keempat, yaitu hasad atau hasud. Nah, secara kita harus berpikir begini, Allah adalah maha suci,
masjid tempat yang suci. Dan kita pun harusnya sangat diwajibkan oleh Allah selain suci dari hadas besar dan kecil dengan cara tadi mandi dan juga wudhu tadi, maka batiniah kita pun harus suci. Sifat penyakit 4 yang tadi itu hukumnya tetap haram. Kenapa haram? Allah adalah maha suci. Kita masuk ke masjid membawa sesuatu yang kotor, yaitu hati yang kotor. Allah tidak akan melihat kesucian zahiriyahnya tanpa melihat kesucian batiniahnya. Nah ini secara otomatis kita bawa masuk ke masjid sesuatu yang kotor dalam hati kita, maka otomatis bahwa kita ini sedang mengotori masjid. Sesuatu yang kotor sudah pasti tertolak. Apakah ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah? Maka jawabannya tidak akan diterima, bahkan tertolak. Lalu gerakan kita tadi sholat mulai takbir hingga salam bagaimana nasibnya? Ya kita hanya sebatas mendapatkan menggugurkan kewajiban saja. Hanya sebatas itu. Sedangkan amal yang tadi kita lakukan itu sudah tertolak. Itu sudah jelas. Sesuatu yang busuk tidak akan diterima oleh sesuatu yang suci. Sesuatu yang kotor tidak akan diterima oleh sesuatu yang maha suci. Sedangkan di masjid itu kita sedang menghadap Allah. Allah yang maha suci. Di tempat yang suci masjid pula lah kita masuk, kitanya kotor, maka sudah pasti ibadah kita tertolak. Tentang keempat penyakit hati kita tadi, Allah memberikan perumpamaan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 seperti yang dibacakan di awal video tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Nah ini diumpamakan oleh Allah penyakit yang hati yang ada 4 tadi itu diibaratkan kita memakan daging atau bangkai saudara kita yang sudah mati. Tentu kita tidak mau. Semoga kita terhindar dari penyakit hati ini yang akan menghalangi kita, yang akan menghalangi ibadah kita, yang akan menghalangi yang menjadi hijab dari doa-doa kita, dan yang akan mengantarkan kita kepada siksa Allah. Subhanallah, subhanallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sharing bersama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.